Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik. Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak, akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Rai Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Kasus unggahan akun Fufu Fafa yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka. Gibran, putra sulung Presiden Jokowi dan cawapres terpilih, kini sudah menjadi bola liar. Ini juga berimplikasi menjadi pemicu lahirnya krisis kepercayaan publik yang meluas, bukan saja terhadap Gibran tetapi juga terhadap Presiden Jokowi. Melihat dinamika politik yang berubah dan bergeser begitu cepat, membuat konstelasi dan konfigurasi politik pun cepat berubah hanya dalam hitungan jam sesuai kepentingan politik. Publik pun tidak mau kalah bahkan sudah menemukan pola gerakan untuk melawan setiap kesewenang-wenangan penguasa. Karena itu dengan dukungan bukti-bukti hukum dan fakta-fakta sosial yang sudah notor feiten, lantas publik mulai menuntut agar MPR tidak melantik Gibran sebagai wapres dan turunkan Jokowi sebelum 20 Oktober 2024. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Jeda waktu 8 bulan pasca pemilu Februari 2024 hingga tanggal 20 Oktober 2024, dimaknakan oleh pembentuk UU memberikan waktu bagi MPR memantau hal-hal buruk apa yang bakal muncul dan terjadi terhadap capres-cawapres terpilih dan MPR bisa membatalkan posisi capres-cawapres hasil pemilu. Karena bisa saja dalam proses pemilu hingga proses sengketa pemilu, terjadi pelanggaran hukum tetapi lolos dari kecermatan instrumen politik dan hukum yang tersedia, KPU, Bawaslu, MK, dan PT UN. MPR harus melihat secara jernih bahwa hukum sudah tidak menjadi panglima. Terdapat fakta yang notar feiten bahwa ketika MK bersidang pada waktu lalu, hakim-hakim konstitusi ditengarai berada dalam pengaruh kekuasaan eksekutif lewat dinasti politik di MK. Oleh karena itu sangat beralasan hukum MPR mendiskualifikasi Gibran dengan tidak melantik Gibran sebagai wapres mendampingi Capres Prabowo Subianto.